فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan terakhir kita sampai pada adab yang keberapa? Indak ya syukran. Adab yang ke-10 yaitu apa? Hajrut tarafuh. Maksudnya meninggalkan hidup bernikmat-nikmat dan bermewah-mewah. Dan hendaknya seorang talibul ilm membiasakan diri untuk hidup dengan kesederhanaan. Dan dalam adab ini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menekankan terkait masalah pakaian untuk betul-betul diperhatikan seorang talibul ilmi. Hendaknya berpakaian dengan pakaian yang syar'i, menjauhi pakaian-pakaian yang tidak mencerminkan keislaman. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-11. Qala rahimahullahu ta'ala al-amrul hadi ashar al-i'radu an majalisil lagwi. Adab penuntut ilmu yang ke-11 yaitu berpaling dari majelis yang isinya kesia-siaan, majelis yang tidak ada kemanfaatan padanya. Karena penuntut ilmu memiliki waktu yang sangat berharga untuk dia sia-siakan dengan duduk-duduk di majelis yang tidak memiliki kemanfaatan, baik kemanfaatan dunia maupun agamanya. Qala rahimahullahu ta'ala la tata' bisata man yakhshawna fi nadihimul munkar wa yahtikuna astaral adab mutaghayiban an dhalik fa in fa'alta dhalika fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Kalimat qawiyah akhwan yang betul diperhatikan. Nah, sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika dibacakan kalimat ini beliau mengatakan Allahu Akbar. La tata' bisata man yakhshawna fi nadihimul munkar. Jangan engkau injakkan kakimu, ya jangan kau menginjak bisa teman yang syauna fi nadihimul munkar, yaitu tempat bisat, maksudnya apa? Ya permadani atau yang lain. Maksudnya kakimu ini jangan engkau injakkan di tempat orang-orang yang mereka saling panggil memanggil di dalam kemungkaran, orang-orang yang bergelut dengan hal-hal yang mungkar. Wa yahtikuna astaral adab, dan orang-orang yang merobek tirai adab. Hendaknya engkau dalam keadaan mutaghayiban an dzalik, engkau itu menjauhi, tidak hadir dari hal-hal yang demikian itu. Mutaghabiyan, tempat kalian Pak dulu ya. Baik.
Wa yahtikuna astaral adabi mutaghabiyan. Baik, baknya terlebih dahulu lebih tepat ya. Mutaghabiyan an dzalik, dalam keadaan engkau apa? Taghabi. Taghabi ya ini apa? Merasa acuh tak acuh, masa bodoh dalam bahasa kita. Dalam keadaan engkau apa? Masa bodoh. Sok tidak tahu bahwasanya itu adalah perkara munkar, sehingga tidak diingkari, bahkan engkau ikut duduk-duduk bersama dengan mereka. Ini perkara yang sangat dilarang bagi para penuntut ilmu. Beliau ungkapkan, jangan engkau injakkan kakimu di tempat orang-orang yang mereka bergelut memanggil satu sama lain untuk kemungkaran, orang-orang yang merobek tirai-tirai adab dalam keadaan engkau taghabi, ya, merasa masa bodoh terhadap hal-hal itu. Fa in fa'alta dzalika fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Dan apabila engkau melakukannya seperti itu, engkau sebagai penuntut ilmu, apalagi da'i ilallah, kemudian engkau menerjunkan diri di majlis mungkar, majlis yang padanya kemungkaran, engkau diam 1000 bahasa, tidak mengingkari, bahkan merasa masa bodoh terhadapnya, maka jika engkau melakukan yang demikian, sungguhnya kejahatanmu terhadap ilmu dan para pengemban ilmu itu kejahatan yang besar. Subhanallah. Ini penting untuk ditekankan bagi kita semua, akhwani fillah, agar menjauh dari majelis yang seperti itu. Nah, apalagi jika majelis kesia-siaan ini padanya keharaman, padanya istihza terhadap agama Allah atau para ulama. Faqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mendengar ayat-ayat dikufuri, diolok-olokkan, maka jangan engkau duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengganti pembicaraannya. Innakum idza mithluhum, sesungguhnya kalian itu apabila ikut bergabung dengan mereka tanpa pengingkaran, maka mithluhum, seperti dengan mereka. Nah, perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Amma qauluhu al-i'radu an majalisil lagwi fal-lagwu naw'an. Lagwu itu naw'an, ada 2 jenis. Lagwun laisa fihi fa'idatun wala madarrah, wa lagwun fihi madarrah. Karena asal makna lagwun kan sesuatu yang sia-sia, tidak ada kemanfaatannya, tidak ada faedahnya. Cuman sesuatu yang tidak berfaedah itu kan 2 jenis. Sesuatu yang tidak ada faedah dan tidak ada madarat. Ini jenis pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak berfaedah tapi padanya madarat. Baik. Ini 2 jenis lagun. Amal awal, ada pun jenis yang pertama. Yang pertama berarti apa tadi? Mujahid? Yang tidak ada faedah, tidak ada madaratnya juga. Nah, jadi netral. Tapi sia-sia, tetap sia-sia namanya. Karena tidak ada faedah, tidak ada madarat. Ya, yang pertama ini fala yambaghi lil 'aqili an yudhiba waqtahu fihi li'annahu khasarah. Pada jenis laghun yang pertama ini tidak pantas bagi orang yang berakal untuk menyia-nyiakan waktu padanya pada perkara yang seperti itu. Tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Taib. Li'annahu khasarah, karena itu merupakan bentuk kerugian. Bentuk kerugian.
Mending tidur ya tidak? Tidur ada faedahnya ada ya? Cahya? Hah? Tidak ada, berarti tidak usah tidur malam antum. Hah? Ada faedahnya tidak tidur? Ada faedahnya, tapi kalau tidur pada tempatnya, ya. Kalau tidur tidak pada tempatnya, bisa-bisa bermadarat, kerugian. Antum tidur di majelis ilmu, ya, kerugian. Ya enggak? Hah? Wa amma tsani, adapun yang kedua, fa innahu yuhramu alaihi an yamdhiya waqtuhu fihi li'annahu munkarun muharram. Adapun jenis yang kedua, apa Jabir jenis kedua yang dimaksud? Nah, lagun yang tidak ada faedah dan padanya madarat, maka diharamkan atas orang tersebut untuk menyerahkan waktu padanya. Li'annahu munkarun muharram, karena itu adalah perkara yang mungkar yang diharamkan. Baik. Qala wal mu'allifu ka'annahu hamala tarjamah 'ala al-ma'na ats-tsani alladhi huwa al-laghwul muharram. Dan mu'allif sepertinya membawa judul ini kepada makna yang kedua, yaitu laghwun yang muharram, yang padanya keharaman. Baik. Qala wala syakka anna al-majalis allati tashtamilu 'ala al-muharram la yajuzu lil insani an yajlisa fiha. Ini jelas, ya kan? Tidak ada keraguan bahwasanya majelis-majelis yang terkandung di dalamnya keharaman, maka tidak boleh bagi seseorang untuk duduk padanya, baik itu penuntut ilmu atau orang awam ataupun yang lainnya. Karena ini hukum umum, li'anna Allah Ta'ala waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Telah disebutkan tadi. Kemudian kaidahnya, perhatikan. Ini yang harus dipupuk dari hari ke hari, ya kawan. Karena apa? Karena semangat ini dari waktu ke waktu terus kendor, apalagi di sisi para pemuda, yaitu semangat ingkarul mungkar. Kata beliau, faman jalasa majlisa munkarin wajib alaihi an yanha an hadzal munkar. Ini kewajibannya. Siapa saja yang duduk di majelis kemungkaran, maka wajib atasnya untuk melarang dari kemungkaran ini. Fa in istaqamatil halu fa hadzal matlub. Kemudian apabila kondisinya istiqamah, kondisinya lurus kembali kepada kebaikan, kemungkaran tersebut dihentikan, maka inilah yang dituntut, fa hadzal matlub. Wa illam tastaqim wa asarru ala munkarihim fal wajib an yansarif. Maka apabila dia tidak mau lurus, tidak mau meninggalkan kemungkaran, tapi terus-menerus malah di atas kemungkaran mereka, maka yang wajib untuk berpaling dari majelis itu. Jangan terus duduk bersama mereka. Nah, ini pemahaman yang benar tentang masalah ingkarul mungkar, kawan. Kalau mampu ingkari dengan tangan, bubarkan, atau dengan mulut kita nasihati. Kalau tidak mampu, dengan hati. Maksudnya dengan hati, ya pergi. Bukan tetap di situ saja. Makanya Syekh mengatakan, khilafan lima yatawahamuhu ba'dul 'amah. Yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam yastati' fa biqalbihi wa ana karihun li hadzal munkari fi qalbi wa huwa jalisun ma'a ahli. Nah, ini berbeda dengan apa yang sebagian orang-orang awam atau keumuman manusia salah paham. Ya, dia mengatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Jika tidak mampu mengingkari dengan tangan, demikian pula dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Nah, dikiranya pengingkaran dengan hati hanya sekedar apa? Wa ana karihun li hadzal munkar fi qalbi. Aku membenci kemungkaran ini dengan hatiku. Aku tidak suka kemungkaran ini. Tapi wa huwa jalisun ma'a ahli, dalam keadaan dia duduk bersama dengan keluarganya di tempat mungkar tadi. Ini tidak benar dalam memahami hadis. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, fayuqalu lahu kalau kunta karihan lahu haqqan ma jalasta ma'hum. Ya, jika engkau betul-betul membenci, tidak suka kepada kemungkaran itu secara hakiki, maka engkau enggak akan duduk-duduk bersama mereka. Nah, ini penting, kawan. Misalnya antum para talabatul ilm, contoh yang paling jelas, temannya pegang HP Android, kemudian dia berlaku khianat terhadap benda ini dengan menggunakannya pada kemungkaran, melihat, membuka pada hal-hal yang mungkar. Ini majelis mungkar, wajib untuk mengingkarinya. Nah, wajib untuk mengingkarinya. Ingkari dengan tangan, banting HP-nya, boleh, saya bolehkan. Ada yang di sini seperti itu, nah, haknya dibanting HP-nya. Nah, karena apa? Khianat. Khianat dengan amanah. Dan sudah menjadi kesepakatan. Masalah HP, penggunaannya untuk menghubungi orang tua, untuk hal-hal yang ma'ruf. Taib, karena di lingkungan pondok berarti di bawah kewalian saya. Maka kalau HP digunakan untuk hal yang mungkar, tahuan banting saja. Atau rebut, serahkan ke saya biar saya yang banting. Nah, taib, ini contoh ingkarul mungkar dengan tangan. Karena punya kekuasaan, ada kuasa, ada kemampuan. Jika tidak mampu, dengan lisan sampaikan, ya akhi, nah, kamu penuntut ilmu, kan sudah sepakat, sudah menyetujui untuk mengikuti aturan. Datang sudah diingatkan, diberi suruh baca aturan. Sudah setuju, berarti al-muslim ala syurutih, muslim itu di atas syarat dia. Nah, muslim di atas syaratnya. Berarti kalau tidak sesuai dengan syarat itu khianat, dosa kalian, dosa terus. Nah, makanya itu juga sebagai hujjah saya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang khianat, karena tidak mungkin saya ngawasi terus. Ya, husnudzon, hari Jumat diambil setelah Jumatan sampai asar untuk menghubungi orang tua. Husnudzon pada kalian. Tapi kalau ada yang khianat, itu tanggung jawabnya di sisi Allah. Saya sudah punya hujjah, dalam artian sudah saya beri aturan, kalian sudah membaca, sudah menyepakatinya. Ini contoh. Maka teman kalian yang melihat, ingkari dengan lisan. Taib. Kalau tidak mampu, ini saking lemahnya orang. Nah, kemampuan untuk mengingkari temannya saja tidak mampu. Ini menunjukkan kelemahan. Kalau saking lemahnya, maka fabi qalbi, maksudnya ya tinggalkan, pergi. Tinggalkan, laporkan kepada yang memang punya kemampuan. Misalnya di sini laporkan ke saya, sampaikan. Ini minimal yang kalian mampu, laporkan. Si fulan, main HP tidak amanah, misalnya, sebagai upaya pengingkaran terhadap kemungkaran. Tapi kalau duduk terus di situ, ikut duduk nimbrung di situ, maka sama saja melakukan kemungkaran, walaupun katanya hatiku membencinya, tidak bisa. Ini salah dalam memahami hadis, fa illam yastati' fa biqalbi. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Ini dicamkan, wujudkan. Nah,
untuk apa? Semangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di antara salah satu buah dari ilmu. Maka dikatakan kepadanya, kalau engkau memang betul-betul membenci, mesti engkau tidak akan duduk bersama mereka. Kenapa? Li'annal insana la yumkinu an yajlisa ala makruhin illa idza kana mukrahan. Ini kaidahnya. Karena seseorang tidak mungkin dia duduk di atas suatu perkara yang dibencinya kecuali apabila dia dipaksa. Siapa yang maksa kamu duduk di tempat mungkar itu? Tidak ada. Nah, berarti tidak mengingkari dengan hati, dia setuju, condong hatinya di situ. Amma syai'an takrahuhu tajrisu bi ikhtiyari fa inna da'waka karahatahu laisat bi sahihah. Adapun sesuatu engkau membencinya, kemudian tapi engkau duduk di situ dengan pilihanmu sendiri tanpa ada yang memaksa menodongmu untuk duduk misalnya, maka pengakuanmu bahwasanya engkau membenci perkara itu tidaklah benar. Tidak benar. Duduk misalnya di tempat di situ, ada musik-musik, nggak ada yang memaksamu untuk duduk situ. Kemudian duduk saja di situ diam. Nah, ini menunjukkan engkau memang memilih duduk di tempat yang di situ ada kemungkaran. Baik. Wa qawluhu in fa'alta dzalika fa inna jinayataka 'ala al-'ilmi wa ahlihi 'azimah. Ini penting karena kejahatan yang engkau lakukan ketika seorang penuntut ilmu duduk-duduk di majelis kebatilan, ini kejahatannya terhadap ilmu dan pengemban ilmu itu besar. Jadi kita tidak menzalimi diri sendiri tapi kita berlaku jahat pada ilmu. Kenapa? Karena kita merendahkan ilmu yang kita bawa. Amma kaunuhu jinayatan ala nafsi fal amru zahir. Adapun keadaan yang dilakukan itu sebagai bentuk kejahatan pada diri sendiri, ini jelas perkaranya, ya tidak? Zalim kepada diri sendiri jelas. Yani law ra'ayna taliba ilmin yajlisu fi majalisil lahwi. Majalisil lahwi wal lagwi wal munkar. Lahwun wa lagwun wa munkar. Kesia-siaan, tidak ada faedah dan kemungkaran. Fajinayatuhu ala nafsihi wadihatun azimah wa azimah. Maka kejahatannya, jika kita melihat penuntut ilmu duduk di majelis sia-sia, majelis kemungkaran, maka kejahatan pada diri sendiri, kezalimannya itu jelas dan besar. Ini pada diri sendiri jelas. Karena setiap pelaku maksiat atau yang menjerumuskan diri pada kemaksiatan, hakikatnya dia menzalimi dirinya. Lakin kaifa takunu jinayatan 'alal ilmi wa ahli? Akan tapi bagaimana bisa hal itu dikategorikan sebagai kejahatan atas ilmu dan pengemban ilmu? Nah, ini perhatikan. Jadi 3 sekaligus ikhwan kita kita lakukan wal iyadu billah. Penuntut ilmu misalnya datang ke warung bakso, sembunyi-sembunyi kemudian rokok misalnya. Taib. Atau di situ disetel TV, film, bengong, nonton misalnya. Ini majelis mungkar. Nah, maka padanya 3 kejahatan. Pertama, menjahati diri sendiri dengannya hafalan lemah, suruh memahami sulit, malas ibadah. Ini akibatnya. Kemudian yang kedua, jahat terhadap ilmu. Yang ketiga, jahat terhadap para pengemban ilmu. Kenapa sekarang? Kenapa kok dikategorikan jahat kepada ilmu dan pengemban ilmu? Kalau jahat pada diri sendiri jelas, walaupun dia tidak sadar, sebenarnya dia telah menyakiti dirinya, menzalimi diri.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, li'anna an-nas yaqulun haula'i talabatu ilmin, haula'il ulama, hadza natijatul ilmi wa ma asbaha dzalik. Karena manusia akan mengatakan mereka itu menuntut ilmu kok seperti itu. Mereka itu para ulama kok seperti itu. Ini buahnya ilmu ternyata seperti ini. Buahnya nyantri, buahnya belajar, buahnya mondok ternyata seperti ini. Akhirnya apa? Ilmunya yang direndahkan, guru-gurunya yang direndahkan. Akhirnya kan muridnya siapa? Nah, itu muridnya siapa sih kok seperti itu? Akhirnya apa? Mendolimi gurunya. Padahal sudah diajarkan kebaikan. Gurunya yang dicela. Berarti apa? Tidak mendolimi diri sendiri kalian. Kalian keluar ke pasar misalnya. Keluar ke pasar. Melakukan perbuatan yang jelek di pasar. Dengan alasan enggak kelihatan. Enggak kelihatan gurunya, enggak kelihatan teman-temannya. Tapi manusia melihat walaupun tidak tahu dari mana siapa, tapi akan bilang, oh, nah santri, apalagi ada yang kenal, oh santri kok kayak gitu. Santri kok, nah seperti itu penampilannya atau seperti itu cara muamalahnya misalnya dan seterusnya. Ini ilmunya berarti dia jahat terhadap ilmu syar'i. Oh, akhirnya muncul itu karena tidak sekolah. Karena tidak sekolah, mondok saja. Mondok kan tempatnya anak-anak nakal. Dan itu pola pikir, kawan. Pola pikir dari awamun nas banyak demikian. Orang kalau sudah tidak betah nyekolah, tidak betah sekolah, nakal, malas. Akhirnya orang tuanya mondokkan. Ini kalau orang-orang awam. Maka pondok banyak kan anak-anak dugal, ya rokokan, ya nah malas dan seterusnya. Makanya kita ubah image itu, pondok-pondok salafi, pondok-pondok ahli sunnah tidak seperti itu. Bahkan isi pondok-pondok salafi memang orang-orang yang cerdas, orang-orang bukan apa sisaan, bukan orang-orang buangan dari yang putus sekolah, yang tidak bisa sekolah atau yang dikeluarkan dari sekolah, bukan itu. Tapi kita butuh orang-orang yang memang betul-betul mau belajar berpikir, menggunakan akal kita, bahkan berupaya untuk membangun umat secara luas, menyampaikan kebaikan nantinya. Ini sinayah pada ilmu. Yang kedua pada ulama atau pada ustadznya atau pada gurunya yang mengajari. Kenapa? Karena akhirnya gurunya akan dicela. Nah, mereka suudzon. Karena manusia mudah untuk suudzon. Apa enggak diajari di pondok? Apa enggak diberitahu? Apa enggak dididik? Kan demikian. Karena manusia mudah untuk memprotes, mudah untuk mencela, tidak mengetahui bagaimana asal muasalnya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal ini dari celaan-celaan yang diarahkan kepada ilmu syar'i ataupun para pengemban ilmunya, fayakunu qad jana ala nafsihi wa ala ghairihi, sehingga dia telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri dan kepada orang lain, wal a'yadzu billah. Maka pahami ini dengan baik, kawan. Kalimat ringkas tapi masya Allah, sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin katakan di awal syarahnya, Allahu Akbar. Memang kalimat yang penting, yang dari masa ke masa semakin melemah untuk ditegakkan di tengah-tengah para penuntut ilmu. Biasanya acuh tak acuh, lemah dalam ingkarul mungkar, takut dibenci teman. Dibenci teman yang jelek lebih mending, kawan, daripada dicintai oleh mereka yang mengajak kita untuk kejelekan. Jadikan prinsip. Dan dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dan ini kalimat bagus, dipegang erat-erat, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam. Ini pegang erat. Pengemban Al-Quran adalah pengemban bendera keislaman. Dia yang
mengemban bendera keislaman, ikhwan, perjuangan menunjukkan ini Islam. La yanbaghi an yalhuwa ma'a man yalhu. Maka tidak sepantasnya dia itu bermain-main bersama dengan orang yang bermain-main. Wala yashuwa ma'a man yashu, tidak pula dia pantas untuk lupa, lalai bersama dengan orang-orang yang lalai. Wala yalhuwa ma'a man yalhu, dan tidak pula berbuat sia-sia bersama orang yang berbuat sia-sia. Ini ingat, aku penghafal Al-Quran, mau berbuat buruk kawan, mau ikut yang sia-sia, ikut ada tawaran main game yuk, main game. Ingat, aku enggak membaca Al-Quran, aku membawa Al-Quran, tidak pantas berbuat sia-sia. Kalaulah engkau tidak menghargai dirimu sendiri, tapi hargai Al-Quran yang engkau bawa. Ta'ziman lihaqqil Quran, kata Fudail, sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Agungkan Al-Quran yang kita bawa. 1 juz, 2 juz yang kau hafal, itu Al-Quran yang kau bawa, engkau emban. Jangan dihinakan, agungkan itu, karena dengan mengagungkan apa yang telah dimiliki, Allah akan menambah dengan nikmat lain yang belum kita punyai. Baik, ini adab singkat, adab yang ke-11. Apa intinya adab yang ke-11? Muhammad? Berpaling dari majelis yang sia-sia, apalagi majelis kemungkaran. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.